Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan menang lagi di laga uji coba pramusim ketiga, kali ini mengalahkan klub La Liga Spanyol Las Palmas dengan skor 3-0. Mehdi Taremi semakin menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol. Nerazzurri unggul lebih dulu 1-0 lewat eksekusi penalti Taremi di menit ke-11. Taremi kemudian sukses mencetak gol kedua untuk menggandakan keunggulan Nerazzurri menjadi 2-0 di menit ke-37. Pada babak kedua, Inter menambah 1 gol lagi di menit ke-85 lewat Federico Di Marco. Inter pun mengunci kemenangan menjadi 3-0. Tambahan 2 gol ini membuat Taremi mengemas 5 gol selama 3 laga pramusim. Dia sebelumnya mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2 Inter atas FC Lugano di laga uji coba pertama. Kemudian 1 gol lagi ia cetak saat Inter mengalahkan Pergolese 2-1 di laga uji coba kedua. Laga persahabatan selanjutnya, Inter Milan akan menghadapi klub Serie B Italia, Pisa, pada 2 Agustus mendatang. Inter mempertahankan lini tengah mereka meski ada minat dari Manchester City, Bayern Munchen, dan Juventus untuk 3 pemain tengah utama tim Simone Inzaghi. Hal ini disorot surat kabar Gazzetta dello Sport yang menyoroti datangnya Piotr Zielinski. Tidak serta-merta Inter akan melepas pemain tengah lainnya, justru Nerazzurri ingin mempertahankan kualitas lini tengah. Pemain Polandia itu bergabung dengan lini tengah yang berisi Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Davide Fratesi, dan Christian Aslani. Sumber ini mencatat musim panas lalu Inter dengan tegas menolak minat untuk Barella dari Manchester City. Kemudian awal bursa transfer ini menolak tawaran Bayern Munchen terhadap Hakan Calhanoglu, dan baru-baru ini menolak ajakan diskusi Juventus untuk membawa Davide Fratesi. Inter tidak ingin membongkar bagian manapun dari lini tengah mereka saat ini. Tokoh protagonis yang tak terbantahkan di awal musim ini dan pertandingan persahabatan yang dimainkan Inter sejauh ini, Mehdi Taremi juga mencetak gol ke gawang Las Palmas. Kali ini juga ada 2 gol yang ia cetak, total 5 gol dalam 3 pertandingan pramusim. Senang dengan gol-golnya? Tentu itu menyenangkan, jawab Taremi dalam video yang diunggah di saluran sosial resmi klub. Dia menjadi jaminan penting bagi Nerazzurri sambil menunggu kembalinya Marcus Thuram dan Lautaro Martinez di awal Agustus. Di antara pemain yang akan diulas oleh Gazzetta dello Sport ada nama Piotr Zielinski yang datang dari tahun yang sulit bersama Napoli dan bergabung menemukan kondisi terbaiknya. Joaquin Correa yang terus konsisten dengan performa biasa saja dengan nasibnya yang sudah ditentukan. Jika tidak dijual, maka kontraknya akan diputus. Terakhir, lampu sorot jatuh kepada Isiaka Kamate. Meski tampil memukau dengan olah bolanya, tetapi ketidakdisiplinannya menjaga pemain lawan membuat dirinya beberapa kali mendapat teguran dari Henrikh Mkhitaryan, juga oleh Simone Inzaghi secara langsung. Satu nama yang konsisten adalah Alessandro Fontanarossa. Ia tampil cukup meyakinkan mengisi posisi bek kiri tengah selama 3 pertandingan terakhir. Posisi yang saat ini tengah dicari oleh manajemen Inter. Setelah kembali ke Appiano Gentile kemarin dan meski belum berlatih karena demam, Marko Arnautovic siap memproyeksikan dirinya ke musim baru. Striker Austria ini telah beberapa kali menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Inter.
Namun kedatangan Mehdi Taremi membuatnya menjadi prioritas terakhir dimainkan untuk lini depan dari Simone Inzaghi. Situasi baru yang dapat membawanya untuk melakukan beberapa refleksi seperti yang ditulis Corriere dello Sport. Faktanya, ide kepergian Arnautovic tertutup sejak akhir kejuaraan terakhir karena dia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Hellas Verona. Arnautovic selalu menyatakan bahwa dia ingin bertahan dan tidak ada seorang pun dari klub yang mengatakan bahwa klub butuh untuk menjualnya. Oleh karena itu, bertahannya Kapten Austria bisa memblok penyerang baru yang diminta Inzaghi. Inter sekarang hanya berharap bahwa Arnautovic menyadari situasi klub dan ia meminta untuk hengkang. Berbeda dengan Gazzetta dello Sport, surat kabar Corriere dello Sport tidak terlalu yakin dengan pembaruan Denzel Dumfries. Mereka meyakini akan lebih banyak informasi akan diketahui sekembalinya ke Italia. Namun sementara ini, skenarionya tetap terbuka tanpa tanda tangan pemain Belanda itu akan dijual. Dan kemudian mencari kemungkinan penggantinya. Nama prioritas utama adalah Dan Doye, tapi harganya terlalu mahal. Bolonya meminta 25 juta euro. Sementara itu, Nerazzurri tidak terlalu tertarik saat seorang perantara menghidupkan sebuah ide pertukaran dengan Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United. Sumber ini justru menambah nama baru. Dia adalah pemain berusia 23 tahun yang dimiliki AS Monaco, Van der Sar. Nerazzurri sangat mengapresiasinya. Karakteristiknya dianggap sangat menarik. Ia mempunyai kecepatan, kuat secara fisik. Ia juga tahu cara melewati lawan dalam kondisi 1-1. Pria itu tampil sempurna sebagai bek sayap lateral. Sevilla hanya siap untuk menawarkan sekitar setengah dari jumlah yang diinginkan Inter Milan untuk membeli gelandang Lucien Agoume di jendela transfer musim panas 2024 ini. Klub La Liga Spanyol itu tidak bisa memenuhi harga yang diminta Inter untuk Agoume, yakni sebesar 8 juta euro. Menurut laporan dari media Spanyol ABC via FC Internews bahwa Sevilla hanya bisa menawarkan uang tunai di kisaran 3 hingga 5 juta euro untuk gelandang muda asal Perancis tersebut. Sejauh ini Inter belum menerima tawaran rendah dari Sevilla, namun mereka berharap dapat mencapai kesepakatan sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Pakar transfer Inter sedang mempelajari langkah baru untuk merekrut Luka Sučić, pemain berusia 22 tahun dengan status bebas transfer seperti yang dilansir Tuttosport. Pemain Kroasia ini kontraknya akan berakhir pada Juni 2025 dan jika tidak diperpanjang, Inter siap melanjutkan tradisi agen bebas dengan variabel penting dibandingkan dua pemain sebelumnya terkait erat dengan usia pemain. Namun mendapatkan sang pemain secara gratis tentunya tidak mudah, mengingat klubnya Salzburg dapat menemukan pembeli antara musim panas ini dan musim dingin Januari mendatang. Inter bagaimanapun telah melakukan pendekatan dengan harapan dapat menemukan kesepakatan personal dengan sang pemain. Hal ini juga karena di musim depan akan dibutuhkan seorang gelandang kiri dan Sučić juga dapat bertindak sebagai gelandang serang. Memberikan Inzaghi variabel taktis tambahan, mengingat Henrikh Mkhitaryan akan berusia 36 tahun pada bulan Januari dan karena di musim depan kontraknya akan berakhir.